Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Gustian Julakin. Saya dari BP 20101152610296 SI7, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang model umum sistem. Pengendalian atau umpan balik. Mekanisme pengendalian dan umpan balik. Pengendalian sistem diwujudkan dengan umpan balik atau feedback. Pengendalian meliputi monitor dan evaluasi dari umpan balik untuk menentukan apakah sebuah sistem bergerak menuju pencapaian dan tujuannya. Pengendalian kemudian berfungsi untuk membuat perbaikan yang diperlukan terhadap komponen-komponen input dan proses dari sistem untuk meyakinkan bahwa sistem menghasilkan keluaran yang diinginkan. Tujuan umpan balik adalah untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuannya. Pada sistem informasi, umpan balik dapat diperoleh dari setiap pemakaian. 1. Program yang salah diperbaiki. 2. Program yang disesuaikan dengan keluaran yang dikehendaki. Ada dua macam umpan balik atau feedback. 1. Umpan balik negatif bertujuan mengurangi penyimpanan dari jalur standar sistem yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Yang 2. Umpan balik positif bertujuan menambah kekuatan gerak sistem untuk menguatkan pencapaian tujuan. Selanjutnya, klasifikasi sistem. Sistem alamiah, natural system, dan sistem buatan manusia, humanoid system. Sistem alamiah atau natural system terjadi dari proses alam dan tidak dibuat oleh manusia. Contoh, sistem geologi dan sistem perputaran bumi. Yang B, sistem buatan manusia, humanoid system. Sistem yang dirancang atau didesain oleh manusia yang melibatkan interaksi antara manusia dengan mesin. Contoh, sistem informasi. Yang kedua, sistem tertutup, closed system, dan sistem terbuka, open system. Sistem terbuka, open system, yang berhubungan dan dipengaruhi oleh lingkungan luarnya. Sistem ini menerima masukan dan menghasilkan keluaran yang dikeluarkan untuk lingkungan luar atau sistem yang lainnya, sehingga harus memiliki sistem pengendalian yang baik. Sistem ini cenderung memiliki sifat adaptasi, dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sehingga dapat merusak eksistensinya. Contoh, sistem organisasian memiliki kemampuan adaptasi bisnis dalam menghadapi persaingan pasar yang berubah. Perusahaan yang tidak dapat menyelesaikan diri akan tersingkir. Yang B, sistem tertutup, closed system. Sistem yang tidak berhubungan dengan sistem berpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa adanya turut campur dengan pihak luarnya. Kenyataannya tidak ada sistem yang benar-benar tertutup. Ada hanyalah relative closed system. Komponen sistem informasi. Yang pertama input. Komponen input, hal-hal yang masuk dalam komponen input ini meliputi kumpulan data-data. Dalam komponen ini harus ada semacam metode serta media untuk mengumpulkan data-data yang nantinya akan diolah menjadi informasi. Data yang akan dimasukkan bisa berupa dokumen-dokumen dasar. Yang kedua, komponen model. Selanjutnya, sistem informasi juga membutuhkan komponen model. Komponen yang satu ini terdiri dari kombinasi antara prosedur logika serta model matematik yang berfungsi memanipulasi dan mengolah data input dan data yang tersimpan. Setelah melalui komponen ini, diharapkan data yang diolah akan menghasilkan keluaran atau informasi yang diinginkan. Yang ketiga, komponen output. Setelah melalui komponen model, data atau informasi keluar melalui komponen output. Dalam komponen output, informasi yang keluar sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Semua pemakai sistem bisa menggunakan data yang berkualitas tersebut. Yang keempat, komponen teknologi. Teknologi menjadi semacam toolbox dalam membuat sistem informasi. Teknologi ini digunakan untuk menerima input, menyalakan model, menyimpan sekaligus mengakses data.
menghasilkan keluaran hingga membentuk pengendalian dari seluruh sistem. Teknologi yang canggih adalah model utama dari sebuah sistem. Yang kelima, komponen basis data atau komponen data. Seperti namanya, basis data merupakan data-data yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kumpulan data ini tersimpan dari perangkat keras. Data kemudian diolah dari perangkat lunak untuk memanipulasinya. Data di basis data perlu diolah sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan informasi yang berkualitas. Pengorganisasian basis data yang harus dapat bermanfaat pula untuk efisiensi kapasitas penyimpanan. Basis data ini bisa diakses atau diolah melalui perangkat lunak yang disebut dengan Database Management System atau DBMS. Yang keenam, komponen kontrol. Komponen yang terakhir yang harus ada dalam sistem informasi adalah komponen kontrol. Dalam sebuah sistem yang ada faktor yang berisiko untuk merusak sistem informasi. Faktor-faktornya seperti bencana alam, temperatur, debu, sehingga kegagalan dalam sistem berpotensi merusak sistem informasi. Untuk itu, kamu tetap membutuhkan pengendalian untuk menghindari risiko kerusakan sistem. Komponen kontrol inilah yang punya tugas tersebut. Dalam komponen kontrol, terdapat beberapa pengendalian yang harus dirancang. Pengendalian ini disusun untuk memastikan bahwa tidak ada hal-hal yang bisa merusak sistem. Kalau ada, sistem kontrol harus punya solusi untuk mengurangi dampak kerusakan. Selanjutnya, model blocks. Model blocks adalah kombinasi prosedur, logika, dan model matematika yang akan memanipulasi data, input, dan data tersimpan di basis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Selanjutnya, teknologi blocks. Teknologi blocks merupakan alat penunjang sistem informasi. Teknologi dapat memasukkan, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan data, keluaran, serta mengendalikan seluruh sistem. Contoh dalam sistem berbasis data komputer. Teknologi digolongkan menjadi 3 komponen, yaitu komponen komputer, penyimpanan data eksternal, telekomunikasi, dan perangkat lunak atau software. Selanjutnya, input blocks. Input blocks adalah masukan adalah data yang masuk ke dalam sistem beserta media metode yang digunakan untuk memasukkan data tersebut ke dalam sistem. Masukan terdiri atas transaksi, pernyataan, permintaan, perintah, dan pesan. Pada umumnya, memasukkan data harus mengikuti aturan yang mengenai identifikasi, otorisasi, dan tata letak dan pengolahannya. Selanjutnya, output blocks. Output block adalah produk dari sistem informasi. Output yang berupa informasi bermutu dan dokumen yang dibutuhkan untuk semua tingkat manajemen dan semua pemakaian informasi, baik pemakaian informasi internal maupun eksternal. Keluaran sistem dapat berupa faktur, surat order pembelian, laporan, pelaksanaan anggaran, pesan, perintah, serta hasil pengambilan dari keputusan. Selanjutnya, kendali blok atau control blocks. Seluruh sistem informasi yang terkait harus mendapatkan perlindungan dari bencana, ancaman seperti kebakaran, kecurangan, penggelapan, ketidakefisien, sabotase, dan kemungkinan buruk lainnya adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengendalikan sistem informasi ini adalah: yang pertama, menggunakan sistem pengolahan catatan. Semua data atau pengolahan harus dicatat. Yang kedua, penerapan pengendalian akuntansi. Yang ketiga, pengembangan rencana induk sistem informasi. Yang keempat, rencana darurat. Yang kelima, penerapan prosedur pemilihan karyawan. Yang keenam, dokumentasi lengkap tentang sistem. Yang ketujuh, perlindungan bencana. Sekian dari saya penjelasan tugas hari ini, sistem informasi manajemen. Jika ada salah dan kekurangan dalam menerangkan, saya minta mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.